Tapi sekarang diarahkan benak kita bahwa kalau bukan keluar dari lembaga pulan, maka kapasitas keilmuannya itu patut dicurigai. Maka nauzubillah, hari ini kita rusak pendidikan tersebut atas nama pendidikan. Dan lebih rusak lagi ketika ternyata sekarang arah pendidikan itu menurut kajian guru-guru kita para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, ternyata frasa agama di dalam pendidikan dihilangkan. Dan yang paling penting, sahabat Perkusi Aceh, 10% dari hasil penjualan kaos dakwah ini akan kita bagikan kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu di luar sana. Ilmu tanyo benar, amai tanyo benar, kure tanyo benar, ngak selamat dunia akhirat. Dalam sistem pemerintahannya, sudah lama saya mengkritisi, dulu ulama itu hidup di tengah-tengah masyarakat, ekosistemnya lahir dari masyarakat, hidup di tengah masyarakat, mati di tengah masyarakat. Sekarang ditarik, dikeluarkan. Dulu ketika seorang belajar mengaji, belajar sendiri, cari uang sendiri, beli kitab sendiri, alim sendiri, pulang kampung, datang orang kampung mengaji, dibuat balai, dibelikan tanah, diwakafkan, beliau kembangkan sendiri, sampai akhirnya beliau meninggal dan pesantrennya pun meninggal dengan sendirinya. Kita kagum, kuburannya kita ziarahi. Tapi sekarang ada niat baik, wallahu alam, dikucurkan biaya dari pemerintah untuk lembaga pendidikan pesantren. Kita senang pemerintah peduli, karena itu memang tanggung jawab pendidikan. Tapi persoalannya, diikatlah hati para ulama itu kepada bantuan sampai lupa kepada bantuan Allah Ta'ala. Sekarang ditanamkan di alam bawah sadar kita, dalam rangka akreditasi pendidikan, maka yang namanya pendidikan itu kurikulumnya harus seperti ini, bangunannya harus seperti ini, satu kelas itu harus sekian orang, satu guru harus sekian murid, kemudian kita istilahkan ada rombel dan lain sebagainya. Pertanyaan kita, para profesor yang super hebat itu lahir dari rombel ini, dari ruang belajar tersebut, ataukah dari kurikulum tersebut? Tidak. Ternyata mereka lahir itu secara natural, dan kapasitas keilmuan mereka itu tidak akan terjangkau oleh generasi yang sekarang. Belum mereka kuasai semuanya. Kalau sekarang kita katakan bahwa teknologi harus dikuasai oleh orang-orang yang kuliah teknik, pertanyaannya, ulama di masa lalu kuliah teknik di mana? Al-Khawarizmi itu kuliah matematik di mana? Di fakultas MIPA apa beliau kuliah? Al-Farabi itu kuliah sastra di mana? Ibnu Sina itu kuliah kedokteran di mana? Ternyata mereka tidak lahir dari universitas. Kita bangun sekolah dengan sistem hanya untuk memudahkan, tapi bukan untuk membatalkan bahwa yang di luar itu tidak punya keterampilan. Tapi sekarang diarahkan benak kita bahwa kalau bukan keluar dari lembaga pulan, maka kapasitas keilmuannya itu patut dicurigai. Ini menjadi masalah. Maka diarahkanlah untuk masuk berlomba-lomba. Ketika lembaga itu membatasi jumlah murid yang diterima, bahkan untuk masuk pun kita sudah mulai melakukan kecurangan. Mulailah sogok, menggunakan semua akses yang kita miliki. Orang dalam bahasa Inggris kita disebut people in, orang dalam. Dari proses masuknya saja sudah salah. Belajarnya ditanam lagi bahwa nanti yang diterima adalah yang IPK-nya tinggi. Orang mulai berlomba mencari IPK, tidak lagi berlomba mencari ilmu. Yang penting saat ujian nilainya bagus, walaupun dalam sehari-hari tidak punya kemampuan. Untuk tingkat SD, SMP, dan SMA, IPK itu sama sekali tidak pernah menjadi masalah murid. Itu adalah masalah bagi guru, kepala sekolah, kepala dinas pendidikan, dan kepala daerah. Karena bila murid di kelas tersebut banyak yang tidak lulus, wali kelasnya digugat oleh kepala sekolah. Bila di sekolah tersebut banyak murid yang tidak lulus, kepala sekolahnya akan dipersoalkan oleh kepala dinas. Bila di kabupaten, kota, dan provinsi tersebut banyak sekolah yang tidak lulus, kepala daerahnya akan dipersoalkan oleh Kementerian Pendidikan di pusat. Maka supaya kelulusannya tinggi, saling menguntungkan, apa yang terjadi? Guru-guru membocorkan jawaban ujian kepada murid supaya IPK-nya tinggi.
Kepala sekolah bekerja sama dengan guru, kepala dinas bekerja sama dengan kepala sekolah. Akhirnya IPK-nya tinggi semua, ilmunya tidak ada semua. Maka jangan pernah lagi berharap ada anak-anak yang akan belajar karena menyambut UN. Mereka hanya akan menunggu saja pemberitahuan bahwa UN besok soal ini ujian nomor sekian, sekian, jawabannya pulan. Tidak ada lagi kegelisahan pada hati murid. Hanya yang gelisah itu guru dan kepala sekolahnya. Ini sistem yang kita bangun. Maka nauzubillah, hari ini kita rusak pendidikan tersebut atas nama pendidikan. Dan lebih rusak lagi ketika ternyata sekarang arah pendidikan itu menurut kajian guru-guru kita para ulama dari NU, dari Muhammadiyah, dari MUI, ternyata frasa agama di dalam pendidikan dihilangkan. Tidak lagi memasukkan makna ketuhanan yang maha kuasa dalam pendidikan kita. Nauzubillah. Maka hari ini kekufuran kita lebih dahsyat daripada masa lalu. Pelan-pelan kita dijauhkan dari nilai-nilai tersebut. Wahai manusia, berbuatlah dengan ilmu, jadikan Al-Quran sebagai tuntunan dan pedomanmu. Jadikan Al-Quran sebagai